Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Setelah kemarin kita sampaikan kronologi permasalahan, ya, terus kronologi aksi, ini adalah kali ini kita akan sampaikan proses setelah penghalangan aksi itu, ya, dari Polres Jepara, dan kita berdiskusi untuk mengambil jalan alternatif dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Itu dasar kita, sehingga ada upaya-upaya negosiasi untuk melakukan audiensi. Dan dari jam 10 pagi ya sampai sampai jam 12 itu kita tertahan di jembatan dan kita bernegosiasi dengan Polres Jepara, dan akhirnya difasilitasi untuk audiensi dan dikondisikan para pihak untuk hadir. Ya, waktu itu setelah kita reda massa di jembatan, kita sampaikan kita difasilitasi audiensi dan meminta massa untuk kembali ke tempat masing-masing. Dalam hal ini massa yang kita maksud adalah masyarakat perwakilan dari 4 desa tadi untuk bisa kembali ke tempat masing-masing atau rumah masing-masing. Sementara kita bersepakat dengan Polres Jepara, masing-masing desa bisa diwakili 2 orang, ya, masing-masing desa bisa diwakili 2 orang. Jadi total ada 8 orang yang akan melakukan audiensi. Nah, akan tetapi di situ perlu saya sampaikan bahwa sebagai penerima kuasa dari perwakilan 4 desa tadi, kita juga menyayangkan bahwa dari pihak mereka, dalam hal ini dari pihak PT Sima Green Internusa dan PT Bangun Setia Sejahtera itu mensyaratkan bahwa kita sebagai kuasa pendamping tidak boleh turut serta dalam audiensi tersebut. Dan ini alot karena masyarakat menghendaki kita bisa mendampingi mereka, sementara dari pihak terkait tidak mau kalau ada pendamping, intinya gitu. Sehingga negosiasi itu mulai dari sekitar jam 10 sampai jam 12 tadi. Akhirnya mau nggak mau kita turut serta, meskipun kita sendiri berkomitmen untuk tidak ikut bersuara, tapi hanya mencatat. Dan itu kita jalankan dalam pertemuan tersebut. Kita komitmen untuk mengikuti jalannya audiensi dan tidak mengeluarkan pendapat atau hanya sebatas mencatat. Itu. Yang hadir dalam audiensi tersebut perlu saya sampaikan, ya, para pihak yang hadir dalam audiensi tersebut tempatnya di rumah makan Bundu Ombak Mati, ya. Di situ ada perwakilan dari PT Bumi Jati Power BJP. Ini adalah sebagai operator unit 56. Kemudian perwakilan dari PT Sima Green Internusa atau disebut SGI, perwakilan dari PT Bangun Setia Sejahtera atau disebut BSS, ya, dari Polres Jepara, dari Polsek Kembang, Oramil Bamsri, Camat Kembang, ada petinggi dari 4 desa, perwakilan masyarakat tadi masing-masing desa 2 orang, dan kita sebagai kuasa pendamping. Yang perlu saya sampaikan dari penyampaian tadi ini, ya, biar masyarakat tahu, ya, jadi masyarakat tahu, memahami permasalahan, sehingga tidak mudah tumpangi isu-isu yang lain selain untuk kepentingan masyarakat. Jadi dalam audiensi tersebut, sesuai penjelasan dari Bumi Jati Power, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ari, ya, secara intinya, ya, karena ini memang dari hasil catatan itu banyak sekali, tapi di sini akan saya sampaikan secara garis besar saja supaya kita masyarakat umum bisa memahami alurnya. Yang disampaikan oleh BJP bahwa berkaitan dengan pengelolaan Faba itu BJP ada kontrak dengan PT Solusi Bangun Indonesia atau BESI. Ya, dalam hal ini kaitannya dengan Semen Indonesia.
ya. Kemudian dari BSI tadi, jadi BJP kontrak ke BSI, kontrak kerjasama dengan BSI. Kemudian BSI ini koordinasi dengan SGI atau Simak Green Internusa. Dalam hari ini saudara yang diwakili oleh saudara Pramono yang ditunjuk sebagai koordinator transporter. Tuh. Ya, ini supaya jelas alurnya. Itu secara garis besar yang disampaikan oleh BJP. Kemudian yang disampaikan oleh PT Simak Green Internusa atau SGI yang diwakili oleh saudara Pramono, ya. Dari SGI tadi terjadilah kontrak dengan tadi ada kaitannya dengan Semen Indonesia Group, yang dalam hal ini SGI membantu pengadaan armada atau sebagai pengelola transporter tadi. Nah, ini berarti sinkron apa yang disampaikan oleh BJP dan yang disampaikan SGI. Sementara dalam proses kegiatannya SGI menggandeng BSS yang dalam hal ini adalah saudara Ponco, dan yang diberikan SGI ke BSS menurut keterangan yang disampaikan oleh saudara Pramono adalah hasil dari keuntungan, ya. Jadi hasil dari keuntungan, bukan CSR. Ini yang disampaikan oleh SGI. Kemudian di catatan saya yang disampaikan oleh PT Bangun Setia Sejahtera atau BSS dalam hal ini saudara Ponco, ya. Kenapa kerjasama dengan SGI? Ini posisinya waktu itu BSS diajak SGI, ya, berarti saudara Ponco diajak saudara Pramono musyawarah di pendopo kabupaten, ya. Dalam hal ini musyawarah terkait dengan komitmen atau hal-hal lain yang tidak kita ketahui, karena dalam forum tersebut ada informasi-informasi yang tidak bisa diinformasikan ke publik. Dalam hal ini pihak mereka, ya, bukan kita. Mereka menyampaikan ada informasi-informasi dan kita yang hadir di situ memang melihat ada informasi-informasi yang mereka tidak publikasikan, intinya gitu. Dan ditegaskan oleh BSS dalam hal ini adalah saudara Ponco bahwa ini bukan CSR. Sekali lagi, ini bukan CSR, tapi menurutnya ini adalah penghasilan yang dihibahkan kepada petinggi-petinggi, ya. Itu dari yang dihibahkan kepada petinggi-petinggi. Bahkan saudara Ponco menyampaikan bahwa dari hasil kegiatan tersebut, hasil kerjasama tersebut, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, karena keuntungan itu diserahkan ke masyarakat melalui petinggi-petinggi. Nah, petinggi-petinggi yang mana? Menurut saudara Ponco, petinggi-petinggi yang diajak musyawarah di pendopo dalam kesepakatan atau komitmen tadi. Dan menurut beliau, kenapa memilih petinggi? Karena petinggi secara legal mewakili masyarakat, ya. Jadi itu sedikit gambaran jalannya audiensi setelah aksi kita tertahan, dan saat itu juga kita diberikan alternatif audiensi. Dari pernyataan para pihak tadi, tentu kita juga membuat catatan-catatan dan kesimpulan, ya. Kesimpulan, dan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, biar masyarakat ini benar-benar tahu bahwa ada hak-hak masyarakat ternyata di situ. Nah, yang bisa mengevaluasi
bisa mencermati kebenaran dan tidaknya itu tentu masyarakat sendiri, terutama di wilayah tersebut. Misalnya kalau kemarin yang memberikan kuasa pendampingan pada kita yaitu perwakilan masyarakat Balong, perwakilan masyarakat Tubanan, perwakilan masyarakat Jenggotan, dan perwakilan masyarakat Kancilan. Ya. Nah, kesimpulan dari apa yang disampaikan dari para pihak ya, yang tidak bisa saya sampaikan secara mendetail tapi secara garis besar saja. Intinya di sini adalah yang mereka bagikan ya, itu bukan CSR. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan CSR, ini adalah keuntungan dari kegiatan pekerjaan mereka. Jadi ini bukan CSR, ini adalah keuntungan. Jadi karena ini keuntungan bukan CSR, mereka bisa menyerahkan kepada siapa saja. Itu menurut apa yang disampaikan oleh kalau tidak salah perwakilan dari petinggi Kaliaman atau Saudara Heru. Ya. Tapi di sini kita juga punya catatan karena kami menghormati bahwa kita tidak diperkenankan untuk menyampaikan pendapat, ya kita menghormati, tapi kita mencatat. Jadi yang sesuai pernyataan mereka yang diberikan ya kepada desa istilahnya melalui petinggi itu adalah keuntungan bisnis pribadi, bukan CSR. Itu poin pertama. Terus poin kedua, dasar ini ya diberikan, kenapa diberikan kepada petinggi? Karena dasarnya adalah secara legal petinggi sebagai perwakilan masyarakat di desa masing-masing. Sehingga tadi kronologinya BSS diajak SGI bersama petinggi-petinggi berkomitmen di kabupaten atau pendopo Kabupaten Jepara. Itu teknisnya yang disampaikan seperti itu. Melihat secara teknis tadi ya, yang perlu kita garis bawahi, oke lah kita menanggapi itu bukan CSR ya tadi, karena kalau CSR itu memang ada aturannya. Oke, kita mengikuti alur dari pihak-pihak yang menyampaikan bahwa itu bukan CSR, itu bisnis to bisnis, hasil keuntungan diserahkan masyarakat. Oke, kita tanggapi. Yang kita cermati di sini, pertama, di situ ada komitmen dengan petinggi di kabupaten bersama perusahaan-perusahaan tadi, BSS dan SGI. Yang dalam hal ini petinggi katanya mewakili masyarakat. Ini perlu digarisbawahi. Petinggi menurut mereka adalah perwakilan dari masyarakat. Ya. Sehingga di situ berkomitmen di kabupaten. Nah, kabupaten ini juga perlu kita dalami. Pertemuan komitmen itu, ya, itu atas inisiatif siapa, ya. Terus yang hadir siapa? Berita acara atau hasil dari komitmen, hasil dari agenda tersebut itu apa-apa? Itu yang perlu kita dalami. Karena di sini dasarnya petinggi diajak musyawarah adalah mewakili masyarakat. Itu poin pertama. Padahal misalnya dalam suatu komitmen kerjasama antara perusahaan, apalagi ini jangka panjang dan ini menyangkut bisnis besar ya, ini kan bisnis to bisnis perusahaan, karena mereka bekerja sama itu atas nama perusahaan, otomatis atas nama PT, antara PT SGI dan BSS, bukan antara saudara Ponco pribadi dengan saudara Pramono secara pribadi, tapi ini membawa nama perusahaan. Sehingga aturan-aturan dalam kerjasama perusahaan itu tentu ada pedomannya. Atau ketika ada kerjasama perusahaan, ya itu kan harus mengikuti legal-legal tertentu ya. Jadi tidak serta-merta karena itu bisnis to bisnis itu adalah tidak menggunakan perusahaan.
realitanya itu tetap menggunakan perusahaan, dan perusahaan itu tentu ada aturan-aturan mainnya dalam bekerja sama. Nah, itu poin pertama. Ya, kalau menurut mereka itu bukan CSR, sehingga seharusnya mereka masih punya kewajiban mengeluarkan CSR 2-4%, karena kegiatan mereka berkaitan dengan lingkungan. Ya, di sini yang berkewajiban mengeluarkan CSR yaitu yang berpengaruh, kegiatan yang berpengaruh pada lingkungan. Ya, salah satunya adalah pengelolaan limbah. Itu dalam arti kalau itu atas nama perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan yang melakukan kegiatan pengelolaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan, itu tentu mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan CSR. Tapi kita kembali lagi ke pokok permasalahan tadi. Jadi kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para pihak bahwa itu bukan CSR. Terus yang kita temukan dari catatan kita dari hasil audiensi atau berlangsungnya audiensi kemarin itu, bahwa petinggi-petinggi ini menerima transfer, ya, masuk, istilahnya itu kalau bukan CSR itu dana kompensasi lingkungan, itu menurut mereka ya, mungkin itu, atau hibah tadi, atau apalah istilahnya, sumbangan hibah atau apa tadi, ditransfer ke rekening petinggi masing-masing, ke rekening pribadi. Ya, ini ke rekening pribadi. Kalau kita kembali lagi, ketika melakukan komitmen ya bersama petinggi, bersama perusahaan di kabupaten, itu petinggi mewakili masyarakat yang katanya, tapi ketika menerima dana kompensasi ini masuk ke rekening pribadi. Nah, ini juga perlu menjadi catatan. Ketika melakukan kesepakatan itu atas nama masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, tapi ketika menerima dana kompensasi itu masuk ke rekening pribadi. Dan dari rekening pribadi juga. Dari rekening, kalau tidak salah kemarin di catatan kita, dari BSS ya, itu didistribusikan oleh petinggi Kaliaman kalau tidak salah, Saudara Heru. Nah, Saudara Heru ini mendistribusikan ke petinggi-petinggi tadi. Jadi transfer dari rekening pribadi ke rekening pribadi petinggi. Nah, dari petinggi ini entah itu dikembalikan desa atau tidak, itu masyarakat yang tahu nanti. Apakah itu digunakan untuk benar-benar masyarakat atau tidak, kita biar masyarakat yang menilai. Tapi alurnya tadi seperti itu. Nah, kalau kita ingin tadi ini kan kerjasama antara perusahaan dan perusahaan. Dalam perusahaan itu tentu ada manajemen. Seyogyanya dalam suatu manajemen perusahaan yang baik, segala pengeluaran, segala administrasi, ya, itu tercatat atau terbukukan dengan baik. Tidak hanya sekedar lisan. Misalnya antara BSS dengan SGI ini terjadi komitmen kerjasama. Itu tidak mungkin ya, secara logika kita, itu tidak mungkin itu hanya secara lisan. Kalau itu suatu manajemen perusahaan yang baik, tentu itu ada legalnya, MOU-nya lah atau kesepakatan ya antara dua perusahaan. Dan ketika mendistribusikan tadi kompensasi kepada lingkungan atau kompensasi kepada petinggi-petinggi tadi, tentu itu harusnya semua teradministrasi dengan baik. Dalam hal ini misalnya ini ada 4 desa atau tadi 9 desa misalnya yang diajak diskusi. Ini jelas. Desa A, B, C, D misalnya, ini berapa persen dari keuntungan, ini desa B ini berapa persen dari keuntungan, desa C ini karena agak jauh ini berapa persen dari keuntungan, itu jelas tolak ukurnya. Kalau distribusinya yang kita dapatkan datanya itu beda-beda ya, dan menurut keterangan mereka, kalau bahasa ekstrim itu, ini kan usaha-usahaku, ini kan keuntunganku, Pak Wehno tak kasihkan berapapun, itu kan hak-hak saya. Itu bahasa yang saya tangkap seperti itu. Tapi kan tidak bisa seperti itu seharusnya, karena di sini tadi yang katanya Saudara Ponco ada komitmen ke petinggi-petinggi dan itu disepakati di kabupaten. Paling tidak itu ada dasarnya, bukan hak-hak kita untuk memberikan yang katanya hibah lah, yang katanya itu secara logika saja, kita tidak usah memakai
undang-undang perseroan terbatas atau apa yang lainnya, kita pakai logika saja supaya masyarakat umum ini paham ya, dan mudah dicerna. Jadi kompensasi lingkungan tadi ditransfer ke rekening pribadi petinggi masing-masing desa. Ya, ini catatan kita. Nah ini masyarakat yang bisa mengevaluasi dalam permasalahan ini. Sebenarnya itu masyarakat hanya permintaan masyarakat itu sebenarnya simple ya, mempertanyakan transparansi. Kalau itu bukan dinamakan dana CSR ya, transparansi pengelolaan, misalnya dana kompensasi, sebut itu ya, misalnya transparansi pengelolaan dana kompensasi untuk masyarakat ini seperti apa, dasar mereka apa. Ini kembali lagi saya flashback kronologi permasalahan ini. Jadi waktu akses jalan lingkar utara itu belum jadi, pengangkutan limbah Faba 56 ini kan mengikuti melalui akses jalan PLN, dalam hal ini melalui Kubanan Kaliaman Wedelan kan itu. Jadi numpang lewat lah di situ, sehingga ada dana kompensasi yang diberikan ke wilayah itu, ke wilayah yang dilewati akses pengangkutan limbah Faba unit 56, karena jalannya belum jadi, akhirnya numpang lewat ke jalur selatan. Tapi ketika jalur utara ini sudah jadi ya, jalur Tubanan, Balong, Kanjilan, dan Jenggotan ini sudah jadi, ternyata dana kompensasi itu masih di ini tadi yang dikelola atau didistribusikan oleh petinggi Kaliaman tadi. Nah di sini masyarakat melihat ini ada unsur monopoli dan transparansinya kurang. Kenapa? Ketika dia sudah melewati sini ya, pengangkutan limbah 56 sudah melewati akses utara, kenapa tidak dialihkan ke sini sebagai komitmen, sebagai kompensasi lingkungan misalnya, kalau tidak mau disebut CSR ya, itu sebenarnya permintaan masyarakat itu hanya simpel seperti itu ya. Terus jadi termasuk tadi, sehingga ketika terjadi komitmen di kabupaten melibatkan petinggi yang katanya dasar masyarakat, itu seyogianya kan ada dasarnya, regulasi berita acaranya, komitmennya, besaran misalnya tadi berapa persennya itu jelas, tidak semau sesuai keinginan pemberi ya, tidak ada patokannya istilahnya tuh. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi semoga masyarakat ini bisa lebih paham alur, karena itu semua yang saya sampaikan itu dari catatan-catatan dan rekaman yang saya dengarkan langsung ya, dan saya catat langsung, saya hadir di situ sebagai kuasa pendamping meskipun tidak bisa menyampaikan pendapat, tapi di situ ada catatan-catatannya. Nah, dalam hal ini kita berkepentingan sebagai evaluasi semua pihak bahwa kalau mengatasnamakan masyarakat, yang paling enggak masyarakat itu tahu, itu yang diharapkan masyarakat itu transparansi. Dia itu ingin tahu, misalnya ya di salah satu desa A, B itu ada orang yang tidak mampu misalnya, dia kan pasti loh katanya dapat dana kompensasi masyarakat, kok saya tidak pernah merasakan. Nah, sehingga ketika ada transparansi, keterbukaan, informasi itu akan tersampaikan ke masyarakat. Tadi misalnya alurnya, misalnya, masyarakat, sebenarnya kamu sudah mendapatkan dana kompensasi, tapi melalui rekening pribadi petinggi. Kan bahasa simpelnya kan seperti itu. Ini biar transparansi itu ada. Kita harapkan para pihak tadi, entah itu dari SGI ya, Saudara Pramono, entah itu dari BSS, entah itu dari Pemkab Jepara sendiri, dan dari petinggi sendiri, itu bisa memberikan transparansi kepada masyarakat, sehingga pengelolaannya itu tidak menimbulkan asumsi, persepsi, dan lain-lain yang mudah untuk digoreng, mudah untuk
belok-belokkan informasinya sehingga ada pihak-pihak yang tidak mendapatkan informasi yang tidak sesuai, sehingga tadi muncul persepsi, muncul kegaduhan, ya, sehingga timbul potensi-potensi yang lain. Itu kita sampaikan sebagai upaya mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mendapatkan informasi yang benar, mengambil langkah-langkah yang benar, ya, supaya tetap tujuannya adalah Jepara yang kondusif, ya, kita menghormati hak orang lain, kita bisa, ya, mengupayakan dengan cara-cara yang tegas, dan yang terpenting adalah transparansi itu yang diharapkan masyarakat. Itu dari saya, Ketua Aji Cakra Indonesia, Lukas Logis dan Tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.